Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuan. Dan hari ini spesial sekali karena podcast kita dipersembahkan oleh Asus Business. Terima kasih Asus Business yang udah support podcast kita kali ini. Beberapa episode bersama dengan Asus Business dan kali ini kita akan ngobrolin soal teknologi ya. Sobat Cuan, siapa yang selalu update soal masalah teknologi, gak mau ketinggalan, selalu cukup nggak masalah lah mengeluarkan kocek ya. Misalnya handphone siapa yang tiap tahun ganti ya, atau mungkin laptop nih udah punya belum yang kayak gini nih, yang bisa ditekuk nih, yang bener-bener manuvernya udah kekinian banget. Nah, kita bahas soal teknologi kali ini bersama dengan Rifan Fernando. Hai Mas Rifan, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Baik ya. Dia ini adalah Field Accountant Engineer-nya Asus Indonesia. Betul. Ya. Thank you ya udah mau datang di studio podcast Cuap Cuan ya. Ini kita ngomongin soal masalah teknologi nih. Gue kan kayak udah ngalamin sih di fase hidup gue gitu ya, dari zaman dulu teknologi yang handphone cuma bisa SMS. Telepon. Gue ketawa-ketawa kita kayak seumuran ya. Gue berusaha gak ketawa. Terus kayak dulu misalnya kalau pakai komputer ya, penyimpanannya tuh kayak di disket tuh gue ngalamin tuh zaman dulu ya. Sekarang kan udah canggih banget, apapun udah canggih. Kalau lo ngelihat perkembangan teknologi zaman sekarang ini kayak gimana sih? Betul, yang mungkin kita udah alamin itu ya fase ya. Nah, sekarang semua itu tujuannya ya, kalau gue perhatiin itu lebih ke efisiensi. Dalam banyak hal, efisiensi. Mulai dari dimensinya, mulai dari performanya. Jadi kalau dulu kita pakai laptop yang mungkin tebalnya atau bawa beratnya gitu bawanya udah aduh. Memang dulu mungkin kebutuhan laptop digital memang biar mereka bisa pindah tempat, tapi nggak seperti sekarang yang mungkin mereka pindah tempatnya nggak hanya 1-2 tempat. Mereka mungkin pindahnya lebih dari 2 tempat gitu ya. Jadi lebih mobile. Makanya dibutuhkan teknologi yang bisa membuat produk tersebut lebih compact, tapi punya performa yang sama dengan produk yang ukurannya tuh lebih besar atau bahkan lebih bagus ya, lebih up to date ya. Iya, bahkan lebih powerful gitu, dengan daya yang mungkin bahkan lebih kecil gitu dibanding yang dulu-dulunya gitu. Kalau lo ngeliat perkembangan dari teknologi itu based on apa sih? Memang karena based on dari permintaan customer nih, harusnya lebih keren kalau kayak gini nih gitu. Makanya terus ada teknologi baru lagi. Terus atau enggak karena memang ya teknologi itu ya berkembang gitu, seperti metamorfnya manusia yang makin lama juga makin dinamis ya, teknologi pun mengikuti. Iya, yang jelas memang teknologi itu mengikuti habitnya pengguna. Contoh nih kayak gue di Asus, mungkin kita sering kali juga dilibatkan tentang development gitu ya. Kita ingin buat, misalkan target user kita seorang pebisnis profesional, kita harus pelajari dulu habitnya mereka. Kebutuhannya mereka seperti apa gitu. Katakanlah tadi kalau misalkan memang mobilitas kita bisa provide, tapi nggak hanya itu kan. Mungkin mereka juga butuh solusi security, solusi untuk manageability gitu. Nah itu 2 hal yang terakhir tadi gue sebut ya, itu tidak semua produk bisa cover untuk 2 hal tersebut gitu. Nah, kalau di Asus sendiri nih mungkin Mas Rifan bisa share ya, seperti apa sih riset terhadap kebutuhan customer tuh dilakukan? Karena kan misalnya kayak laptop nih, laptop ini diperuntukkan untuk pebisnis kah, atau mungkin kalau sekarang hampir rata-rata kayaknya udah pakai laptop yang mumpuni ya, karena kan udah ada school from home juga gitu ya. Bahkan sekolah sekarang bisa dari mana aja, jadi butuh banget spek yang memang sangat mensupport itu. Spek penyimpanannya juga sama. Nah, seperti apa sih riset itu dilakukan di tim Asus? Ya, kita melakukan riset tadi, satu dari habit, yang kedua mungkin dari usia pemakainya juga, sampai ke hal-hal tersebut tuh kita perhatikan gitu. Salah satunya dengan kita merilis ExpertBook B5 ini. ExpertBook B5 ini mungkin device pertama kita di lini Asus Business. Asus Business ini memang divisi khusus yang memang dia carry produk-produk komersial. Produk komersial ini yang tadi ada diferensiasi itu dari sisi security dan manageability, nanti kita bahas. Nah, si ExpertBook B5 ini mungkin yang pertama kali menawarkan form factor comfortable.
mungkin pernah melihat produk-produk yang dipakai oleh para profesional, mostly kaku desainnya, yang mungkin secara tampilan bukan kayak yang bapak-bapak banget sih biasanya gitu kan. itu yang salah satu yang tadi saya bilang usia juga masuk dalam kategori riset kita. Sekarang yang kerja di perkantoran, kita nggak bisa buang usia-usia muda itu, orang anak milenial itu mereka butuh user experience yang lebih lebar, lebih luas gitu, lebih variatif gitu. Kalau mereka hanya menggunakannya dalam di depan meja saja gitu, mungkin mereka cukup dengan device-device yang tadi saya bilang kelihatan kaku atau stylenya biasa aja. Tapi sekarang bisnis berkembang. Mereka tidak hanya berkreasi dengan file-file Office, mereka berkreasi dengan file digital. Mungkin mereka ingin berinteraksi langsung lewat stylus, dan itu dimungkinkan dengan produk-produk seperti ini yang menawarkan touchscreen dan juga support stylus. Gitu. Jadi ini bisa langsung di touch ya layarnya. Betul. Ya. Iya. Terus ini juga enteng ya. Ini beratnya berapa sih, kan kalau dulu kan bisa mungkin sekilo kali nyampe. Enggak. Dulu itu mostly kalau yang saya tahu itu bisa lebih dari 2,5 kilo. Wow. Itu laptop 2,5 kilo. Kalau sekarang sekilo itu emang udah. Iya. Nah, si B5 ini mungkin sebagai informasi mungkin bukan di line up kita yang paling ringan. Kita ada lagi yang lebih ringan. Kurang dari iya sekilo. juga enteng banget. Ini starting dari 1,1 kilogram. 1,1 kilogram 13 inch tapi support multi touch. Gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman di Sobat Cuan juga di rumah juga tahu kalau convertible itu mostly lebih berat. Ya. Nah, ini kita coba bagaimana kita tawarkan user experience di convertible tapi tetap ringan, baterainya tahan lama, storage-nya juga bisa besar kapasitasnya. Berarti ada komponen-komponen yang secara dominan pasti jauh lebih pricely ya, maksudnya lebih mahal nggak sih sehingga mensupport varian yang seperti ini nih, Mas? Komponen lebih mahal pasti kalau dari sisi hardware-nya tentu kayak layar yang biasa dengan layar yang mungkin mendukung layar sentuh itu pasti ada perbedaan harga ya. Pasti lebih mahal yang layar sentuh. Tapi tidak selalu itu gitu yang jadi komponen paling mahal. Di beberapa produk kita, karena tadi saya bilang di Asus ada dua, ada yang consumer, ada yang komersial. Komersial ini punya lini produk khusus dengan untuk kebutuhan khusus gitu. Kebutuhan khusus yang tadi saya bilang ada security, mereka butuh security. Teman-teman Sobat Cuan di rumah mungkin tahu kalau biasa atau sudah bekerja sekarang di perusahaan yang baru atau enterprise yang besar gitu ya. Biasanya device tersebut harus bisa dikontrol. Harus bisa di-manage ya. Karena namanya ancaman ya, namanya peretasan data itu bisa datang dari mana aja. Tanpa device tersebut punya security yang bagus, bisa di-manage oleh expert dalam arti mereka punya tim IT yang handal gitu ya. Rentan banget device tersebut itu diretas gitu, dihack gitu ya. Makanya device untuk komersial seperti contohnya ExpertBook B5 ini punya fitur security dan manageability yang jauh lebih tinggi dibanding produk-produk lini untuk end user. Oke. Nah, di kelasnya mungkin ada beberapa banyak saingan-saingan ya yang juga bersaing ya. Nah, ini seperti apa sih Asus kemudian melihat persaingan di teknologi khususnya mungkin di laptop gitu ya atau mungkin di beberapa teknologi lainnya supaya juga tetap menjadi pilihan nih. Berarti kan harus unggul kan. Misalnya gue pengen ringan Asus ada gitu ya. Gue mau security Asus punya gitu kan. Apalagi kan customer yang beli pasti dia akan punya wishlist check gitu ya, dimana gue mengharapkan punya laptop yang begini-begini karena gue berharap laptop gue nggak cuma setahun 2 tahun, gue pengen laptop yang lifetime juga nih, yang cukup panjang dipakainya. Nah, bicara tentang usia kepemilikan, usia kepemilikannya juga berbeda. Tentu perusahaan yang beli dengan perorangan yang beli pertimbangannya beda. Benar. Perusahaan yang beli pasti maunya gimana caranya device ini awet seawet-awetnya kan. Nah, itu juga didukung oleh konstruksi yang ditawarkan oleh device-device dari Asus, terutama ExpertBook ya. Kita punya device ini semuanya udah standar military grade. It means dia punya durabilitas yang jauh di atas rata-rata. Karena kita tahu pengguna itu tidak hanya bekerja di kantor, mereka kerja di rumah dimanapun gitu. Yang sekarang kan WFA ya, work from anywhere ya. Benar. Di mana-mana. Dan itu malah lebih tinggi, persentase terjadinya accidental damage itu lebih tinggi. Lu mau bawa kemana-mana, kalau misalkan device tersebut connect to wifi bisa masuk
apa namanya virus or something gitu ya? Nah, itu lebih ke security-nya. Ini lebih ke durabilitasnya gitu. Oke. Lo harus punya device yang bener-bener tahan banting, bisa ikut kemana lo pergi, nggak rewel, nggak bawel, nggak cengeng gitu device-nya gitu ya. Nah, itu yang kita coba jadikan satu diferensiasi juga ya di produk ExpertBook. Yang kalau untuk produk-produk komersial umumnya memang security dan manageability sudah jadi standar gitu. Cuma kita mau cari diferensiasi seperti yang tadi saya bilang, yang gue bilang tadi. Orang sekarang mungkin tidak hanya usia 40, 45, 50 gitu. Sekarang banyak milenial yang butuh juga user experience lebih advance. Contohnya touchscreen, layar OLED ya. Kalau dulu OLED mungkin famousnya di handphone. Nah, salah satu kelebihan layar OLED sebenarnya itu kepake banget untuk orang-orang yang suka mobile. Salah satunya dia punya brightness itu sangat cerah banget. Kontrasnya juga bagus banget gitu. Hitam banget gitu kan ya. Nah, itu membantu mereka bekerja di outdoor. Di ruangan-ruangan yang over exposure lah, over cahaya. Jadi mereka ngedit Excel itu tetap aman walaupun mereka harus kerja di luar ruangan. Nah, itu diferensiasi kayak gitu yang coba kita tawarkan ke pengguna-pengguna komersial sekarang, terutama para milenial.